والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مشايخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسر بركاته في الدارين آمين. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في البداية وتفكر في قصر عمرك وإن عشت مثلا 100 سنة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة رجاء أن تستريح بها 20 سنة. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, beliau memberikan satu gambaran, ya, renungkan betapa pendek sebenarnya umur kita kalau dibandingkan dengan nanti jatah kita hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Ya. Kalaupun jatah kita di dunia ini 100 tahun, ya, jatah hidup kita 100 tahun, amin ya, 100 tahun, yang penting tapi dalam ketaatan, sehat walafiat, ya, 100 tahun terus dibandingkan dengan nanti masa kita hidup di akhirat selama-lamanya, ya. Nah kemudian dari 100 tahun ini kita gunakan 80 tahun untuk golek dunyo, ya. Cek apa tujuannya? Sisa 20 tahunku cek istirahat, gak kesel-kesel golek dunyo. Ini gambaran ya. Ada lu. Ini padahal kalau kita dijatah umur 100 tahun. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqah wadh-dhul fi talabid dunya syahrun aw sanah. Ya. Raja'a an tastariha biha 20 sanah. Kamu aja ketika kita nyari, ya, nyari penghidupan dunia mati-matian sampai tahunan, ya, dengan harapan apa sebenarnya pensiun, ya, pensiun dini, ya, menikmati hasil, ya. Maka untuk urusan akhirat, ya, fa kaifa la tatahammal dzalika ayyaman qala ila raja'al istiraha abadal abad, ya. Maka masa kamu tidak mau, ya, menjadikan sesuatu umur yang singkat ini untuk nyari bekal sebanyak-banyaknya supaya kita nyaman selama-lamanya di akhirat, ya. Nah, sekarang yang dicarikan kenyamanan dunia, ya, ya apa caranya hidup nyaman, ya, rumah tangga sing nyaman, yang dicarikan sing nyaman tok, tapi nyaman itu nyaman di dunia tok, di dunia saja. Nah, Imam Al-Ghazali memberikan satu gambaran. Nah, mumpung kita hidup di dunia, carilah, ya, bekal sebanyak-banyaknya agar al-istiraha abadul abad, ya, roja al-istiraha abadul abad, ya, cek nyaman sak lawase nanti di alam akhirat, ya. Wala tutawil amalak fa yathqula alaika amaluk muqaddir qurbal maut, ya. Nah, terus jangan terlalu panjang angan-angan, ya, jangan terlalu panjang angan-angan, ya, nanti kamu wayas kula alika amaluk, ya, kamu akan menjadi orang sing berat ngelakoni amal, ya. Makanya kan ada satu ungkapan ikmali dunia ka'annaka ta'ishu abadan, ya, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu bukan hadis, ya. Jadi ada yang mengatakan itu perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, ya, gak kena nang aku. Wah ya wis lah, kok iso mungkin rezeki lain hari lah, ya, urusan dunia tenang. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, tapi urusan akhirat bayangkan seolah-olah kamu besok mati. Nah, misal kita wis dikabari, ya, kon meneh mati, umurmu kari sedina. Apa yang kita lakukan sekarang? Nah, pasti yus langsung tobat, ya. Tobat nangis, yes, beramal sing akeh, ya. Utang-utang disauri kabeh, ya. Wis apa lek gak iso sahur, apa sing dimiliki dunia didol, ya, apa wis gawe nyaur, ya. Wasiat kabeh, ya. Jaluk sepuro sama semua orang. Kalau dikabari besok mati, ya. Wis ibadah salat
khusyuk jelas sih. Ya, khusyuk jelas sih. Tapi ternyata kan kebalikannya. Ya, urusan dunia, waduh, pokoknya saiki kudu kene. Ya, bapak masuk ninggalno kewajiban. Ya, belum sholat is, gak iso iki lek anu kok. Ya, gak tembus proyek iki. Ya, kalau meneng kok ngamen. Ya, urusan dunia kebalikannya. Padahal ya, tuntunannya kita urusan dunia itu karena kata isu abadan ya. Ya, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Yang pertama, ya, fadilahnya apa? Kita tidak terlalu ngoyo ya di dalam memikirkan urusan dunia. Pertama. Yang kedua, kita akan memiliki banyak strategi untuk mendapatkan bagaimana ya, mengembangkan diri kita untuk mencari apa? Thalabul ma'isyah ya. Thalabul ma'isyah dengan cara yang lebih baik ya. Oh, berarti saya masih ada kesempatan untuk ngaji, belajar ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan ibadah, ketika kita membayangkan bahwa kita esok wis mulai, ya, besok sudah mati, nah kita akan ibadah itu khusyuk, tenang, banyak rasa takut dan juga banyak rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kemarin kan sampai orang sholihin itu, ya kalau sholat, ya, noleh kanan, ya assalamualaikum warahmatullahi ya. Senyum ya, soalnya merasa sudah kelihatan tempat di surga. Mulai gini nangis ya, ketok neraka gambaran lha aku sing nang gini sebelah mana ini ya. Oleh kanan senyum, kenapa? Karena dia bersyukur, seneng dikasih kesempatan ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noleh kiri ndelokno nangis, kenapa? Ojo-ojo iki ya amalku iki akeh kurangi. Ya, sejak engkau mlebu ngono. Kalau kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung belencing guys. Ya, pokoknya ndang mari ndang lanjut aktivitas meneh. Ya. Kita kalau ada perlu ya, kita rela menunggu berjam-jam. Kalau ada perlu sama seseorang, perlu teman ya, kita rela nunggu berjam-jam. Ya. Kita ya, sebagai hamba Allah wajib sudah pasti busuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kok ngono? Enggak pantas kan? Ya. Ari wis pokoknya itu ya. Enggak pantas. Tapi ketika sama manusia, ya, misal ya, aku butuh nyele sesuatu nang ngene lucu ambek Alif ya, ambek Alwi. Ya, misalnya butuh nyele duit 3 miliar ya. Nang iki sak M, nang iki sak M. Ya. Berarti wis sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sugih melimpah barokah. Sugih melimpah barokah. Aja sugih melimpah tok, sugih melimpah tok tapi enggak balak percuma ya. Sugih melimpah barokah. Ya, pasti ya, karena kita butuh ya. Anu sih, oh apa? Alwi mana kaji Alwi? Oh, masih meeting. Ya. Di ono meeting ya. Ya. Kasih apa namanya, kaji lucu mana ya? Oh masih menjadi materi di seminar ini, di hotel ini, masih memateri dengan anggota DPR ya, instansi pemerintah ya. Loh, kaji ahli mana? Oh dia masih masih workshop ya, masih workshop di ya datangnya jam berapa? Ya nantilah jam 5 sore. Sekarang sudah jam berapa? Jam 1. Tak tunggu gak apa-apa iya, setengah hari kita mati ya, karena ada perlu sesama makhluk ya. Tetapi ketika kita ya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ibadah pun kita arasan ya. Ya apa wile di medsos iku ya, salate cepet kok ngono tapi sebagai sing dijaluk ya lele ya kan gitu ya. Ya sebagai sing dijaluk rumah mewah, keluarga sembarang, tapi salate bopet ala kadarnya. Itu kan sindiran buat kita ya. Maka seharusnya kita jadi seperti orang soleh itu, orang solihin. Ya. Ketika mereka ibadah, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman ketika berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman ketika mereka merasa bahwa ibadahnya dianggap ibadah yang terakhir. Makanya jangan heran ketika kita melihat orang soleh kok iso sholat malamnya iso khatam Quran. Ya. Kalau kita wong sing bendino urusane ambek dunya, yang ibadahnya arang-arang mungkin nganggap itu mustahil, tapi bagi mereka
Ya, bagi mereka itu sudah hal yang biasa. Ya, ya coba ya, misalnya kita lihat ya, Alif misalnya atau Alwi delok ono arek main game sehari penuh, heran enggak? Enggak ya, karena kita mungkin pernah dalam posisi seperti itu dan kita menganggap hal itu yang biasa. Ya, maka kita juga jangan heran ketika melihat orang soleh bisa sholat sampai sak monosuwe ini. Ya, ya karena mereka sudah terbiasa. Tinggal kita ada di sisi yang mana, terbiasa melakukan amal soleh atau terbiasa melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, nah, anggap itu motivasi buat kita. Ya, golek bekal ake-ake ini. Ya, waqaddir kurbal maut, makanya disebutkan faiz kula alaika amaluk. Lek kon niku terlalu panjang angan-angan, nanti berat kamu melakukan amal ibadah. Waqaddir kurbal maut. Ya, terus ya, anggaplah ya dalam diri kita ini kematian itu dekat dengan kita, ya. Sangat dekat dengan kita. Kemudian ucapkan dalam dirimu wa qul fi nafsika inni atahammalul masyaqqa al-yawm fala'ali amutul laila. Ya. Aku ya, faqul fi nafsik. Ya. Aku saiki soro dina iki ya. Gak apa soro di dalam melakukan amal ibadah. Ya. Fala'ali amutul laila. Mungkin aku nanti malam akan mati. Tapi gak apa aku soro dalam melakukan ibadah. Wa asbirul laila fala ali amutu godan, ya. Dan saya akan sabar di dalam menjalankan ketaatan itu ya selama semalam. Siapa tahu nanti ternyata saya besok mati. Ya. Bukan dibalik ya. Pokoknya saiki kudu oleh. Ya. Pokoknya kudu oleh urusan ibadah apa jaring kok. Ya. Jangan sampai seperti itu. Fa innal maut la yahjumu fi waqtin maksus wa halin maksus. Karena kematian itu simpelnya tidak datang secara tiba-tiba. Ya, hajama itu datang secara tiba-tiba, ya. Tanpa ngekei kabar. Fi waqtin maksus. Tidak datang di waktu-waktu tertentu dan keadaan yang tertentu, posisi kondisi tertentu, tidak pandang, ya. Idza jaa ajalun la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah yang namanya ajal itu akan mendatangi mereka dalam keadaan yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Telat sedikit pun enggak akan ditunda, ya. On time, ya, namanya kematian itu on time, ya. Kemudian lift Bismillahirrahmanirrahim. Wasin mahsusatin wala budda min wujudihi fal istidadu lahu awla min al istidadi lid dunya wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasiratan wa allahu lam yabqa min ajalika illa nafasun wahidun aw yawmun wahidun. Fakarrir hada ala qalbika kulla yawm. Nah, ini ya. Wasinin makhsusum, ya. Atau di tahun tertentu. Wala budda min hujumi, karena pasti kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Nah, maka fal istidadu lahu aula minal istidad di dunia. Maka mempersiapkan ya bekal untuk kematian itu lebih utama daripada kita mempersiapkan bekal ketika hidup di dunia. Ya, tapi di sini tidak diartikan kita harus jadi orang yang pesimis, ya. Wis gak usah nyambut gawe wis, wong mari ki mati kok, ya. Bukan seperti itu. Justru ya kita akan menjadi optimis ketika kita bekerja. Yuk, apa caranya pekerjaan itu bernilai ibadah, dapat semua, ya. Ya kerja, ya ibadah oleh kabeh. Ya. Berarti gimana caranya? Bekerja dengan amanah, bekerja dengan ya tidak sampai memasukkan barang yang haram, ya, syubhat, ya, dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan pekerjaan tersebut ya menjadi pekerjaan yang batil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anta ta'lam annaka la tabqa fiha illa muddatan yasira. Ya, sedangkan kita tahu ya
kita harus membersihkan diri bekal untuk urusan akhirat, ya. Mana sih? Ketika kita sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak kekal, ya, cuman sebentar saja, ya. Lahir dari arek bayi, gede sithik, mulai masuk usia balik, mulai wajib menjalankan ketaatan, mulai masuk sini taklif, ya, mukallaf, ya, kewajiban-kewajiban dijalani, ya, sampai usia berapa tertentu, ya, nikah, punya anak lagi, ya, usia tua, masuk kubur lagi, dilanjutkan kehidupan itu seperti siklus selanjutnya, ketemu lagi dengan alam barzah. Alam barzah dibangkitkan dari alam kubur, ya, digiring ke padang mahsyar. Digiring padang mahsyar, golek kumpulannya sapa di dunia nanti, ya. Cari siapa? Kalau mana sing digoleki kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengandalkan, ya, kekayaan kita, ya. Kita mengandalkan anak kita. Kita mengandalkan, ya, jabatan kita. Ya malam fa'umalun wala banun, ya. Saat itu tidak ada manfaat malun wala banun, ya. Harta dan anak, ya. Maksudnya yang di sini maksudnya adalah harta sing tidak membantu orang tersebut urusan akhirat. Begitu pula anak yang bukan anak yang soleh dan solihah, maka akan menjadi bumerang. Tapi kalau anak yang soleh, ya, dia justru akan mencari orang tuanya, ya. Mana orang tua saya, ya, ketika saya hidup di dunia, saya dididik dengan baik, ya, meskipun orang tua saya jauh, ya, dari predikat orang yang melakukan amal soleh, tapi saya dididik dengan baik sehingga saya jadi orang yang selamat di dunia, maka saya tidak mau masuk surga kecuali saya ketemu orang tua saya dulu. Itulah anak yang soleh. Tapi jangan jadi kebalikannya, ya, orang tua nih dibandani kabeh anake sembarang kali ini semua diberikan wis sekolah sing dhuwur tapi tidak dididik agama, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wong tuane wis kate selamat ana sing celuk-celuk, ya Rob malaikat, ya, tarikan wong iki, ya. Lu kenapa? Saya ketika hidup di dunia gak dikenal nang Kanjeng Nabi sama sekali, ya. Pokoknya duit pese, ya. Pokoknya sekolah sing dhuwur, cek oleh kerja sing apik, golek dunya sing akeh, cek dapat tempat di mata masyarakat, ya, dipandang oleh manusia, ya. Ternyata semua itu hamba. Ya, saya minta tanggung jawab kepada orang ini. Nauzubillah min dzalik, ya. Berapa banyak orang-orang yang ketika hidup di dunia, ya, pas-pasan, ya, biasa saja. Bahkan terkadang tidak dianggap di mata masyarakat, ya. Tapi menjadikan anaknya anak-anak yang penduduk langit. Maksudnya apa? Anak-anak yang dibanggakan oleh para malaikat. Anak-anak yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika di akhirat nanti jadi penyelamat orang tuanya, ya. Semoga, ya, anak-anak kita semua, ya, jadi anak-anak yang dibanggakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena justru itulah nanti keadaan kita, ya. Selamat atau enggak, ya, digiring oleh syafaat Kanjeng Nabi. Oh ya, syafaat Kanjeng Nabi tapi ono antriani, tergantung seberapa dekat kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berapa antriannya, ya. Nanti baru melewati jembatan Sirat, ditimbang amali api apa elek, ya, banyak mana, ya. Begitulah kehidupan kita nanti di alam akhirat setelah kematian itu seperti itu, ya. Kalau kita mampu merenungkan yang demikian, ya, wala allahu lam yabqa min ajalika illa nafasun wahidun aw yaumun wahid. Nah, kemudian kita merasa dalam hati kita, dalam diri kita, oh, tidak ada waktu yang tersisa kecuali hari ini tok, ya. Berarti hari ini, ya, berusaha beramal yang terbaik. Fakarrir hadza ala qalbika kulla yaum. Maka ulangi, ya, ini dalam hatimu setiap hari. Terus wa kallif nafsaka as-sabra ala taatillah. Wakallif nafsaka sabra ala ta'atillah yawman fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sanah
wa alzamtaha sabra ala ta'atillahi ta'ala nafarat wasta'sad alaik. fa in fa'alta dzalik farihta indal maut farahan la akhir. Nah ini ya, ini masya Allah ya, ini ya coba ya, wa kallif nafsaka as-sabru ya, Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, kita ini orang biasa, kita ini ya wis beginilah kehidupan kita ya. Kata ini orang soleh kok angel, tapi beliau memberikan satu didikan tarbiyah melalui kitab Nasihat Diniyah ya. Kalif nafsa ya, paksa, biasakan dirimu as-sabru ala taatillah ya, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauman, hari demi hari ya. Yes, memang kita ini seperti gini ya, saiki sregep mene nglembosi, saiki sregep engko mau nglakoni dosa ya, tobat lagi ya, kok dosa mana ya, tobat lagi, terus tobat lagi sampai ya dalam hati ini ya jijik dengan perbuatan dosa. La haula wa quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbahati ta'utit tamah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wasyarafa wad darajatul aliyatul rafi'ah wab'athu maqama mahmud allati wa'adana ar-rahman. Ya, jadi saya ingin melakukan dosa, ya, terus sambung dengan melakukan perbuatan baik, amal soleh, ya, supaya ya yang tadi itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tipnya, waduh, aku ini gak biasa gak iso sholat bengi, ya, searah-searah, ya, kalif nafsak, ya. Paksa diri kita, ya, paksa diri ini, ya, untuk beramal soleh. Ya, kita aja, ya, ketika, ya, coba yang sudah kuliah ini, ditarget sampai dosen, pokoknya skripsimu kudu mari, saiki tugas, apa yang kita lakukan? Kita, ya, langsung auto sregep, ya kan, kejar deadline supaya ini cepat selesai. Dan ternyata kita mampu, ya, ternyata kita mampu melakukannya, selesai dengan nilai terbaik, ya, ternyata, ya, ketika kita fokus, selesai itu semua, ternyata wis mari ya, seperti itu, ya. Nah, begitu pula halnya dengan ibadah tadi, ya, angel sih kok gini kok angel, biasakan, kalif nafsak, as-sabru ala taatillah, yauman, ya. Tiap hari ya biasakan sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka law qaddatal baqa khamsina sana. Coba ya, ini ya. Kalau kamu itu bisa istiqomah konsisten ya, khamsina sana, 50 tahun. Ya, sampai umur 50. Ya, 50 tahun enggak usah tahu 50 ya. 10 tahun, setahun aja, setahun atau 40 hari iso dijogo istiqomah ya, terus menerus ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun iso ya, tidak koyah sama sekali. Wa alzamta as-sabra ala ta'atillahi ta'ala nafarat ya wasta'sad alaika ya,
maka akan menjadi karakter kita, ya, wis terbiasa. Nah, yang namanya ya kelalaian, perbuatan dosa, nafarat akan hilang, ya, akan tumbuh dalam hati kita itu jijik melakukan perbuatan dosa, ya. Sekarang kan kadang ketika seseorang itu terbiasa melakukan perbuatan dosa, dia tidak menganggap itu sebagai perbuatan dosa, ya. Tapi kalau orang itu membiasakan dirinya, ya, memaksa dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lambat laun Allah tumbuhkan dalam hatinya itu, ya, rasa takut, ya, jijik, nyesel, getun di dalam melakukan perbuatan dosa. Nah, kemudian kelanjutannya, Fit, fa in fa'alta dzalika farihta indal mauti farahan la akhira lahu wa in sawwafta wa tasahalta ja'akal maut fi waqtin la tahtasibuhu wa tahassarta tahassuran la akhira lahu wa indal sabahi yahmidul qaumi surra wa indal mauti ya'tikal khabarul lakin walitu'allimunna wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Ya. Kalau kita sudah bisa, ya, tadi sing awali sejak muda dibiasakan, ya, melakukan kebaikan. Nanti lek wis tuwa iku gak abot. Ya. Jangan jadi punya mindset apa genset wi? Hah? Mindset ya. Ya. Jangan punya mindset mumpung saya nom, ya, di enak-enak no. Ya wi. Ya. Mumpung saya nom, ya, sik gagah. Tuwuk-tuwuk no. Ya. Ternyata engko ae lek wis tuwek tobat. Wis tuwek kena. Iya lek umure nyampe tuwek. Ya. Engko moro sedeng. Ya. Seenak-enake melakukan sesuatu yang sia-sia, moro-moro diampiri malaikat Israel. Ya. Mampiri sepisan tapi nang awakmu sak lawase. Ya, diampiri. Selesai getun. Ya, sak getun-getune. Ya, tapi kalau sudah ketika muda biasa melakukan, ya, amal soleh, ketika tua wes gak kaget gitu loh. Ya, karakter sudah terbentuk. Ya, masa umur 40, umur 50 wis nglakoni salat wengi biasa. Ya. Nah, ini tadi disebutkan, ya. Lek wis sampai umur 50, ya, wa alzamtas sabra ala taatillahi ta'ala, ya, wasta'asat 'alaik fa in fa'alta dzalik farahta indal maut farahan la akhirullah. Kalau kamu bisa, ya, melakukan itu semua, kamu akan gembira, senang ketika mati dengan kegembiraan yang tidak akan ada akhirnya. Ya, paham? Kegembiraan yang nggak ada akhirnya. Ya, wis lulus ujian. Ya, soro 50 tahun. Ya, soro 50 tahun wis. Ya, soro di dalam menjalankan ibadah. Ya, tapi sabar. Ya, dijalankan dengan sabar dan karena sudah dibentuk sejak muda. Ya, sejak usia seger-segere banyak tuh terbiasa melakukan amal soleh dan melakukan ketaatan. Ya, terbiasa sabar. Ya, wis datang waktunya. Ya, ayo mulai. Ya, wis saiki waktunya pulang ya. Kamu sudah capek. Ya, wis hidup di dunia, ya, wis kok lakoni kabeh sudah capek, ayo waktunya pulang. Ya. Kemudian, ya, sing jemput pertama kali siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, disusul, ya. Ayo, sudah waktunya pulang. Nah, saat itu maka kehidupan dunia ini sahabat apapun wis gak bernilai di mata kita.
Makanya disebutkan ketika seseorang itu sakaratul maut, ya, sing jemput Kanjeng Nabi, dia tidak terasa sakitnya sakaratul maut. Ya, loh, ternyata sudah meninggal. Ya, dijemput oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan farhan danil maut farhan la akhirullah. Ya, kamu bakalan gembira, ya nggak ada akhirnya. Ya, selesai kamu dengan urusan dunia. Ya, dengan hirup pikuk dunia sing koyo ngono iku, ya sudah. Ya, tinggal menjalani pintu yang selanjutnya. Farahan la akhirullah. Ya. Wa in sawabta, tapi jika kebalikannya, naudzubillah min dzalik. Kalau kamu menunda-nunda, watasa halta, ya, terus menganggap enteng, ya, ja'akal maut, ya, maka kematian datang kepadamu di waktu yang tidak kamu kira-kira. Ya, berarti gambarannya apa? Ya, orang kalau sudah terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dekat dengan kematian itu sudah ada isyarahnya, ya. Wis ada tanda-tandanya gue kroso, ya. Jadi orang-orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka mati itu wis jadi sudah terasa. Cuma tidak tahu waktunya kapan, harinya kapan, tapi mereka sudah merasakan. Ya. Oh, ya, kadang ada firasat-firasat, ya. Jadi tidak tahu kapan mati, tapi mereka sudah merasakan. Ya. Sedangkan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang gelisah, sumpek, gak jelas. Ya. Gelisah gak jelas. Ya. Sumpek gak jelas, muro-muro mati. Ya, naudzubillah min dzalik. Ja'akal maut fi waqtin la tahtasibuhu. Nah, kebalikannya, wa tahassar tatahassuran la akhiralah. Nah, maka kamu akan menyesal dengan kerugian yang enggak ada akhirnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Seperti orang kafir, ya. Di dunia dijuju sama Allah SWT, ya. Wes dikasih dunia semuanya, wes dikai apa yang anu semuanya dikasih. Ya. Tak tahu mati krek. Ya. Mati wis kari ketun itu. Opo kok ndak iman. Ya. Tapi gak iso balik meneh. Ya. Wa inda soba yahmadul qaum as-surra. Ya. Wa indal maut, ya, ya'tikal khabarul yakin. Nah, ketika kalau sudah, ya, kalau sudah kematian itu datang, kamu baru sadar, ya, ternyata kehidupan yang sebenarnya itu, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata benar-benarnya nyata. Ya, kayak durung mati orang percaya, ya. Benarkah ada siksa kubur itu, ya? Benarkah neraka itu ada? Benarkah surga itu ada? Adakah Tuhan itu nyata, ya? Kalau mati ternyata baru tahu, ya. Seperti ada seseorang ateis, ya kan, ya, yang tanya sama seorang muslim, ya, inilah posisi sholat, ya, kepalanya dijedotin ke lantai, ya, tiap hari, ya, nyari apa kamu, ya. Ternyata kalau kamu mati nanti ternyata Tuhan itu nggak ada, ya, capek dong kamu di dunia, ya, sia-sia dong yang kamu lakukan. Jawabannya David simple. Iya, kalau ternyata tidak nyata. Kalau ternyata akhirat itu nyata, kamu mau ngapain? Ya, kalau ternyata akhirat itu nyata, kamu mau ngapain? Ya, selalu terdiam 1000 bahasa kayak saya jawab. Ya, makanya orang-orang ateis itu ini orang yang tidak mau terikat dengan peraturan. Ya, nggak mau terikat dengan aturan-aturan. Ya, Hanui ngomong apa? Agnostik. Ya, seorang pemikir nggak ada, ya Hanui pernah ngomongnya males gitu loh, ya, ngomongnya males dengan aturan, ya, aturan di dunia ini, entah itu agama apapun, ya, apalagi agama Islam, ya, yang mengatur setiap beluk sendi kehidupan kita, semuanya diatur oleh agama Islam, ya, makanya di bab yang terakhir ini, ya, ayo, ya, di sini coba kita ingat benar-benar wakalif nafsaka, bagaimana
Ya, nasihat ya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, paksa diri kita ya sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saking nglakoni dosa ya memang kita masih kalah dengan hawa nafsu kita. Ya, lawan dengan melakukan amal soleh, istighfar, tobat ya. Meni kepreset meni itu tobat meni. Ya, tobat meni sampai ya sampai kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kencang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terakhirnya itu apa? Yaitu farahta indal maut farhan la akhirah ya. Gembira ya, seneng ketika kematian itu datang dengan kegembiraan yang enggak ada akhirnya ya. Dengan kegembiraan yang enggak ada akhirnya ya. Ya ayatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah itu bisa tumbuh ya dengan ini. Jadi dipaksa dirinya itu untuk menjalankan sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar itu memang gak enak. Ya. Sabar itu memang berat, ya. Enteng kipas angin ya saya. Ya. Sabar itu memang berat. Tapi ketika kita sudah terbiasa, ya. Kita sudah terbiasa melakukannya, sudah terbiasa menjalaninya, kita akan sampai pada titik, ternyata aku bisa sabar ya. Paham? Ya. Kita akan sampai pada titik, ternyata saya bisa melakukannya. Ya. Ternyata saya sabar menjalaninya. Ya. Sabar memang tidak bisa diungkapkan. Ya, gak bisa aku ngomong, kon kok sabar temen sih, ya. Gak bisa. Yang bisa merasakan itu cuma Alwi sendiri. Ya. Jadi sehingga kita sampai pada titik di mana ternyata saya sudah bisa melakukannya. Ya, gampangi misalnya gini, ya. Misal ya, kita punya target, aku sedino kudu iso maca selawat ping 1000. Ya. Ping 1000 kok angel ya. Tapi dipaksa ya. Sallallahu alaihi wasallam 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 Muhammad. Ternyata bisa. Ya. Ternyata wis gak kerasa iso sampai sedino 5.000. Ya. Kan itu berawal dari mana? Ya. Berawal dari kelihatannya kita berat melakukannya, tapi karena terbiasa ya enteng ya. Ono ndak wiceritane sabar mangan sego. Kan ya. Waduh, mangan sego aku kudu sabar. Belajar sabar mangan sego gak ono kan? Ya, karena kita butuh ya wis terbiasa blab ae. Ya. Gak sabar tipakno ngentekno telung piring. Ya, makanya ya. Jadi soal selawat yang 1000 itu ada satu cerita ya. Satu cerita ada Gus Khudori itu sudah sowan ke Mbah Yai Anwar ya, Asem itu, tanya ketika mau pulang, tanya, ya loh kate mulya le nggih Pak, gelem tak sangoni ngono, nggih purun tapi kudu sangon dhuwit le ya, tak sangoni istiqomah maca selawat ping 1000 ya, lek iso isu lek iso bengi ya ping 1000 ya, tapi pokoknya kudu istiqomah di amalno ya, nggih ya. Si santri ya istiqomah yo, lek istiqomah sholawat iki ya kon gak bakalan kekurangan duit, buktikan sendiri ya, gak bakalan kekurangan duit ya, syaratnya istiqomah ya, sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ping 1000, lek gak iso langsung dicicil gak apa-apa ya. Hari sholat 250, hari sholat 200 kan pas jangkep sholat 5 waktu pas 1000. Tapi paling enak itu langsung ya, sediakan waktu khusus ya, misalnya sebelum tidur ya, wis anak wis turu, bojone wis turu, wis tinggal me time ya, lek ngarani gitu ya, me time ya, lek janin Alwi kan me time itu ya
depan rumah, kopi sama rokok, diiringi heningnya malam, sampai suara jangkrik, krik, 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 sampai merenung, ya. Bapak-bapak dengan awali, dengan sejuta pikiran yang ada di pikirannya, ya. Tapi kita dibalik, ya, bapak-bapak dengan sejuta rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Selawatan Muhammad Sallallahu oleh 200, kok si apa bosen ganti, ya, ganti musik lanu ngurung apa kajian sunnah, ayo ya ya enggak lah, maksudnya postingan misalnya Alfa TV misalnya, ya. Saya nggak postingan Alfa TV, jadi wah ini Rices ini ya, ngecas semangat lagi, yes lah lagi wis mari ya selatan ambek bayang Kanjeng Nabi gitu ya. Jadi kita sholawatan itu levelnya kita sing biasa di majelis, biasa terbang ke sholawatan itu, level sholawatan itu kudu mek sholawatan enggak kayak itu ya. Jadikan waktu khusus terus sholawat terus bayang no ya Rasulullah, aku iki ndek umatmu sing posisi ndek ndi gitu loh ya. Ya Rasulullah, kula niki ngeten niki ya. Curhat gak apa-apa, kita curhat ya. Ketika kita sholawat kan artinya kita dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ceritakan apa yang menjadi ya keluh kesahmu ya. Rasulullah, kula niki ngeten ya wongku aku ya di dina kiamat iku kira-kira ketinggalan panjenengan apa mboten Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak terasa ya. Kamu nangis guguk, kamu tidak terasa ya. Beneran itu ya. Coba apa bengi misalnya ya Rasulullah koyo bayaran mek sakmene urip kapan berubah, gak apa-apa ceritakan ya. Ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya punya hajat ini ceritakan ya keluh kesah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kumpul gak Rasulullah sholawat itu sampai 5.000 ya. Seorang yang sudah biasa maca sholawat 1000 kali ya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Sebelum dia minta ya wis diterno ya istilahnya itu ya. Jadi bahasanya Alwi ku paketan gurung check out wis diterno. Ya. Sik dimasukno keranjang lho. Sik dimasukno keranjang itu lho. Paket wis sendiri wis ngarep iki. Saking cepete itu maksudnya ya. Semoga Allah mudahkan kita semua ya. Allah mudahkan lesan kita ya. Banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terserah mau sholawat apapun ya. Tapi yang penting yang sekiranya nggak membuat kalian bosen, nggak membuat kalian berat ya. Tapi balik sini lagi ya. Kok berat sih lagi Imam Abdul Haddad kalif nafsak nggak? Peksona awakmu. Ini perlu garis bawah iki. Set ya. Garis bawah ya. Paksalah dirimu di dalam sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis di memo kertas ya. Set ya, kuat hari ini ya. Paksa dirimu dalam sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seret kasih tulis finalnya ya. Final fantasi, impian terakhir. Ya. impian terakhir meninggal dalam keadaan gembira ya. Jadi gembira ya ketika kematian itu datang ya. Jadi itu ya temanya itu habis ya, thumbnailnya itu ya. Paksa diri kita di dalam menjalankan ketaatan ya. Paksa diri kita di dalam sabar ya. Jadi itu ya, wala ta'lamunna naba'u ba'da hin ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi belum baca ya. Saya mau baca tabarukan nih, Khotimatul Kitab. Jadi bab ini sudah selesai ya. Ya, Khotimatul Kitab fi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Yo, gak kacamata tambah gak ketok abi. Itu loh. Ya. Lu enggak sama tak?
sama-sama ya iku berarti dari Lah iya. Heeh. في عقيدة belajar maca khutbah. وجيزة جامعة نافعة إن شاء الله تعالى على سبيل Firqatin najiyah. فرقة ناجية وهم أهل السنة والجماعة والسواد الأعظم من المسلمين. الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد فإنا نعلم ونقر ونعتقد ونؤمن ونوقن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ملك كبير لا رب سواه ولا معبود إلا إياه قديم أزلي دائم أبدي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا شبيه له ولا نظير وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini bab ini terakhir ini ya penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.